Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar materi tentang relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Ya, ini materi kelas 8. Matematika kelas 8. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang relasi. Relasi yang kita tahu, kalau relasi itu dalam kehidupan sehari-hari ya hubungan ya, ada relasi pertemanan atau relasi kantor gitu kan. Ini adalah hubungan, ya kan. Nah, jadi relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah hubungan atau pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B karena saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu atau karena adanya kesamaan. Jadi suatu relasi dari A ke B itu terjadi karena adanya syarat atau kesamaan tertentu. Misalnya mapel yang disukai siswa kan memungkinkan kalau siswa tersebut mempunyai lebih dari satu mapel ya. Terus ekstrakurikuler juga memungkinkan kalau siswa itu ada lebih dari ekskul satu. Terus ukuran sepatu siswa kan nggak mungkin ya ukurannya sendiri-sendiri, pasti ada beberapa yang ukurannya 38, beberapa yang ukurannya 37. Terus ini ada juga golongan darah. Golongan darah kan cuma 4 ya, nggak mungkin kalau nggak ada yang kembar golongan darahnya, pasti itu ada. Itu namanya relasi. Yang penting ada hubungan dan ada kesamaan atau syarat tujuan tertentu, itu namanya relasi. Contoh penyajian relasi yang pertama, ini dalam bentuk tabel ya. Golongan darah A itu dipunyai Alna sama Barik, B itu Barka sama Haris, O itu punyanya Fahri sama Fitri, sementara AB itu Neneng. Nah, yang pertama, relasi itu dapat disajikan melalui diagram panah. Nah, si depan ini itu namanya domain, yang belakang itu adalah kodomain. A ini golongan darah A, ini goldar gitu ya. Golongan darah A ini dipunyai oleh Alna sama Barik. Berarti kita hubungkan si A ini menggunakan panah, namanya juga diagram panah ya. A ke Alna gini dan A ke Barik. Nah, ini golongan darah A. Yang B adalah Barka sama Haris. Ya tinggal hubungkan si B ini ke Barka dan si B ini ke Haris. O itu punyanya Fahri sama Fitri, ya kan, tinggal dihubungkan saja. Sementara AB itu punyanya si Neneng, kan. Ini termasuk relasi karena dari himpunan A ke himpunan B itu mempunyai tujuan ya atau syarat. Ini nama siswa. Itu untuk yang diagram kartesius. Diagram kartesius itu penyajiannya dalam bentuk baris dan kolom seperti ini, seperti ya kartesius, diagram kartesius. Kita hubungkan ini A, ini B, ini O, ini AB ya. A itu dipunyai Alna sama Barik ya, otomatis kita titikin di sini karena Alna berada di sini dan Barik ada di sini. Tuh. Nah, ini A dipunyai Alna sama Barik, sementara B itu dipunyai Barka sama Haris kan. Jadi urutin Barka di sini, Haris di sini, tinggal dititikin. Terus O itu punyanya Fahri sama si Fitri, dititikin di sini. AB punyanya si Neneng, ya diurutin di sini. Nah, berarti kalau dari tabel kartesius ini kan kelihatan ya, A itu punyanya Alna sama Barik, B itu punyanya Barka sama Haris, O itu punyanya Fahri sama Fitri, AB itu si Neneng ya. Jadi ini menunjukkan yang X ini itu adalah golongan darah dan yang garis Y ini adalah nama siswa. Terus selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan berarti ya nulisnya ya apa yang ada di sini dipasangin gitu loh. Kayak gini. Misal A
Ini jangan lupa dibuka pakai kurung kurawal. A itu punyanya Alna, berarti tulis A, Alna. Terus A itu punyanya siapa lagi? Oh, A itu juga punyanya Barik. Jadi tulis A itu Alna, A itu Barik. Terus B itu punyanya Barkah. Sama B itu punyanya Haris. Terus ada lagi O itu Fahri. Dan O itu Fitri. Satu lagi AB adalah punyanya si Neneng. Nah, ditutup pakai kurung kurawal. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Yang depan ini menyatakan himpunan A, yang belakang ini menyatakan himpunan B. Karena ini relasinya dari A ke B. Kalau sebaliknya ya bisa, berarti Alna A, Barik A, kayak gitu. Ya, itu namanya himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, fungsi atau pemetaan itu adalah dari himpunan A ke B ya. Itu adalah relasi khusus yang memasangkan atau memetakan setiap anggota A tepat satu anggota B. Ini pemetaan, susah ya. Pemetaan ya, fungsi itu namanya pemetaan. Maksud dari setiap anggota A tepat satu anggota B itu apa? Maksudnya itu ini domainnya. Oh, kita belum tahu domain itu apa ya. Oke, kita cari tahu dulu istilah-istilahnya. Jadi domain itu adalah daerah asal. Biasanya itu yang depan. Kalau di diagram panah itu yang depan itu domain. Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan itu yang belakang. Ya. Kalau di diagram panah itu yang belakang. Lingkaran yang belakang. Range itu daerah hasil atau daerah pada kodomain yang merupakan yang ada hubungannya dengan si domain itu ya. Oke. Nah, misalnya tak buat fungsinya itu asal seperti ini ya. 3 itu ke 1, 4 itu ke 3, 5 itu ke 4 gitu ya. Nah, domainnya itu yang mana? Berarti domain itu adalah daerah asal ya. Daerah asal itu yang depan biasanya ya. Berarti yang A ini tuliskan semua domainnya, berarti 3, 4 sama 5. Kalau kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan itu yang belakang dituliskan semua ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belakang. Sementara range itu adalah daerah hasil. Maksudnya daerah hasil adalah kodomain yang ada hubungannya dengan si domain ya, atau yang berpasangan dengan si domain. Berarti dalam hal ini adalah 1, 3, dan 4 yang menjadi pasangan si domain kan. Berarti ditulis saja daerah hasilnya adalah 1, 3, dan 4. Nah, itu namanya domain, kodomain, dan range. Halnya misalnya tak buat seperti ini. 1 ke sini, 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini. Nah, ini merupakan fungsi atau bukan? Yang pertama, fungsi dari A ke B bukan ya. Kenapa? Karena si 1 ini tidak setia atau dia ini selingkuh ya. Masa 1 itu punya 2 pasangan, A sama B, 1A sama 1B. Nah, itu bukan fungsi namanya. Karena kalau fungsi itu si domain harus tidak boleh selingkuh, harus setia gitu ya. Terus misalnya yang ini juga dari A ke B. Ini A ke B. Misal 1 ke A, 3 ke C. Nah, ini merupakan fungsi atau bukan? 1-nya udah ke A, 3-nya udah ke C, nggak ada yang selingkuh. Tapi si domain yang 2 ini dia jomblo. Nah, itu nggak boleh ya. Dia harus punya pasangan di kodomain ya. Jadi ini bukan fungsi karena si 2 ini nggak ada pasangannya, atau si 2 ini adalah jomblo. Ini bukan fungsi. Terus yang ketiga ini 2 ke sini, 1 ke sini. Nah,
ini fungsi atau bukan? Ini fungsi ya, walaupun si kodomainnya ada yang dapat 2 pasangan, tapi nggak apa-apa karena si fungsi ini sifatnya adalah domain yang nggak boleh selingkuh dan domain yang nggak boleh jomblo ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B itu nggak apa-apa karena si domain di depan ini mereka udah punya pasangan semua dan mereka tidak ada yang selingkuh ya kan. Ini dinyatakan sebagai fungsi. Terus ini kan fungsi dinyatakan di diagram panah. Yang kedua ini di himpunan pasangan berurutan. Sama sih kayak yang relasi berarti ya penyajiannya. Ini coba yang pertama. Kalau di himpunan pasangan berurutan itu yang depan kan itu tulisannya kayak X, Y gitu ya. Yang X ini adalah domain. Yang belakang ini atau Y ini adalah kodomain ya kan. Berarti kita tinggal analisis dong, yang depan itu domain, yang belakang itu kodomain. Yang depan itu berarti nggak boleh selingkuh sama nggak boleh jomblo ya. Misal 1A, 2A, 3B ini fungsi bukan? Coba lihat domainnya ada yang sama nggak, yang depan ini ada yang sama nggak, 1, 2, 3, oh beda semua, berarti aman, berarti ini fungsi. Lainnya yang ini 1A, 1B, 1C, kita lihat yang depan ini sama apa enggak, oh 1, 1, 1, berarti ini sama ya, berarti ini domainnya sama atau selingkuh 2 kali malah nih, berarti ini bukan fungsi karena domainnya selingkuh. Terus yang ketiga ini 1A, 2C, 2B ini fungsi bukan ya karena si 2 ini selingkuh ya mendua nih, berarti ini juga bukan fungsi. Yang fungsi cuma si yang pertama ini 1A, 2A, 3B, 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dan B, domainnya sendiri-sendiri, tidak ada yang selingkuh. Oke, yang ini penyajiannya dalam diagram kartesius. Misal ini kita buat acak ya, ini 1, aduh susah, 3, nah berarti kan ini bacakan 1D, 2C, 3D, dan 4C gitu kan. Ini merupakan fungsi apa bukan? Ini merupakan fungsi ya. Kalau diagram kartesius jangan lupa yang ini mendatar itu X dan yang berdiri itu Y, dan penulisannya itu adalah X, Y. Nah ini merupakan fungsi karena si domainnya nggak ada yang selingkuh nih. 1 ini kan cuma punyanya si D kan, 2 ini cuma punyanya si C, 3 ini cuma punyanya si D, 4 ini cuma punyanya si C. Nah itu berarti yang pertama ini adalah fungsi. Yang kedua 1 misal kayak gini, 2 kayak gini, 3 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nah ini fungsi atau bukan? Coba lihat 1D, 1C, 2D, 3B, 4A, ini fungsi atau bukan kalau kayak gini? Bukan ya, karena si 1 ini selingkuh nih. Masa 1 miliknya si D sama si C ya kan. Ingat ini yang bawah yang mendatar itu adalah si domainnya itu nggak boleh selingkuh. 1 ini nggak boleh mendua nih ya. Coba kita tulis lagi kayak gini, 1 di sini, 2 di sini, 4 di sini deh. Nah berarti ini ada 1D, 2C sama 4B, berarti ini fungsi atau bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena apa? Karena si 3 ini jomblo, dia nggak punya pasangan. Kan daerah domain itu harus punya pasangan dan nggak boleh selingkuh ya. Sementara si 3 ini nggak punya pasangan atau jomblo, berarti ini bukan fungsi. Ini juga bukan fungsi. Selanjutnya, banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin. Nah, misal diketahui himpunan A dan himpunan B, ada fungsi dari himpunan A ke B. Nah rumusnya itu kalau dari A ke B adalah NB pangkat NA. NB itu apa? NB itu adalah banyak anggota himpunan B, banyak anggota B, sementara NA itu adalah ya banyak anggota si A gitu kan. Kalau dari A ke B
itu berarti NB pangkat NA. Kalau dari B ke A itu kebalikannya, NA pangkat NB. Ya, kita ke contoh soalnya. Jadi misal diketahui himpunan K dan L. K itu bilangan genap kurang dari bilangan genap antara 1 sampai 9. L itu bilangan prima kurang dari 5. Banyak fungsi yang mungkin dari K ke L dan L ke K adalah. Nah, kita perlu tulis dulu yang kita ketahui. Si K ini isinya adalah bilangan genap antara 1 sampai 9. Berarti ada siapa saja? Ada 2, 4, 6, dan 8 ya kan. Kalau L ini bilangan prima kurang dari 5, berarti siapa aja? Kurang dari 5 berarti 2 sama 3 ya. Karena ini enggak ada kurang dari sama dengannya, berarti 5-nya tidak diikutkan ya, atau cuma sampai 3 aja ya kan. Berarti K itu ada berapa? NK itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 anggota. Sementara NL itu ada 2 anggota. Berarti NK-nya 4, NL-nya adalah 2. Sekarang banyak pemetaan atau banyak fungsi K ke L berarti adalah NL pangkat NK. Tinggal dimasukin NL-nya 2, NK-nya 4. Berarti berapa? 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 16. Sementara banyak pemetaan dari L ke K itu adalah NK pangkat NL. Berarti NK-nya itu 4, NL-nya adalah 2. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4 yaitu 16 juga. Kebetulan sama ya ini ya. Pokoknya itu. Kalau dari A ke B berarti NB pangkat NA. Berarti kalau K ke L ya tinggal menyesuaikan. K ke L berarti NL pangkat NK gitu. Nah, misal nih ada soal seperti ini. P itu diketahui X, Y, Z, Q itu 1, 2 isinya. Berarti banyak pemetaan dari P ke Q serta Q ke P serta bentuk pemetaannya itu gimana? Banyak pemetaan dari P ke Q. Berarti kita tahu dulu kan NP-nya adalah berapa? P-nya anggotanya ada 1, 2, 3. Ada 3 itu di sini. NP-nya itu 3. Terus NQ-nya itu berarti ada berapa? Ada 2. Berarti kalau dari P ke Q berarti rumusnya adalah NQ pangkat NP. Nah, susahnya NQ-nya ada 2, NP-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 itu 8. Kalau dari Q ke P itu berarti NP pangkat NQ. NP-nya itu 3, NQ-nya itu 2. Berarti 3 kali 3, 9. Diminta untuk bentuk pemetaannya. Kita salah satu aja ya. Misal dari P ke Q deh. Dari P ke Q. Kita biar punya bayangan, kita bikin seperti diagram panah saja ya. P depan itu P berarti X, Y, Z, yang belakang itu 1, 2. Kan dari P ke Q itu ada 8 pemetaan ya. Kalau dari rumus ini kita buktikan gitu lah. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ketujuh, 8. Masukin X, Y, Z 1, 2, X, Y, Z 1, 2, X, Y, Z 1, 2, X, Y, Z 1, 2. Tambah kecil. X, Y, Z 1, 2, X, Y, Z 1, 2, X, Y, Z 1, 2. Oke. Banyak pemetaan. Yang pertama, ya kan kita menentukan 8. Yang pertama itu X dipasangkan dengan 1, Y juga dengan 1. Oke, gak apa-apa. Dan Z juga dengan 1. Boleh kayak gitu ya, selama si domain ini atau yang depan ini itu gak selingkuh atau gak jomblo itu ya boleh.
Terus X dengan 1, Y dengan 1, Z dengan 2, kayak gini juga boleh. Lagi X1, Y2, Z1, kayak gini juga boleh. Terus X2, Y1, Z1, kayak gini juga boleh. Selanjutnya X2, Y2, Z2, kayak gini boleh. Terus X2, Y2 dan Z1, kayak gini juga boleh. Selanjutnya X2, Z2, Y-nya ke 1, kayak gini boleh. Satu lagi berarti X2, X-nya 2, X1, Y-nya 1, Y berarti ini tinggal X2, Z1, Y2 gitu ya. Nah ini kan beda semua ya, berarti banyak pemetaan yang mungkin itu ada 8 itu terbukti ya. Nih domainnya atau yang depan itu tidak ada yang selingkuh. Ini dari P ke Q ada 8, berarti dari Q ke P ya ada 9. Nanti bisa dicari sendiri. Satu dicek lagi, satu ini satu. Lanjut. Diketahui himpunan A huruf pembentuk kata bahagia dan B itu kata abadi. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B dan B ke A. Oh, ini nih. Berarti kita perlu tahu dulu si NA nya itu ada berapa. Bahagia. Ingat kalau udah ada huruf yang sama itu nggak usah dihitung ya. Ini kan huruf A nya ada 3 ya, berarti nggak usah dihitung. Berarti himpunan A itu isinya adalah B, A, H, G sama I, G sama I, berarti ada 5 NA nya ya. Terus abadi NB nya ini ada 2 yang double huruf A nya ya, berarti tinggal 4 ya, A, B, D sama I, berarti NB nya itu 4. Berarti banyak pemetaan dari A ke B itu berarti kan NB pangkat NA kan, berarti tinggal dimasukin NB nya itu 4, NA nya itu 5, berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah itu ada berapa? Hitung ya. Kalau dari B ke A berarti NA pangkat NB, berarti NA nya itu ada 5, NB nya ada 4, jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5, berapa hasilnya? Hitung sendiri ya. Nah itu adalah fungsi atau pemetaan. Lah ini nih biasanya di soal tes juga ada ini. Jadi ada grafik Y itu X plus 2 bunyinya, sementara X itu adalah anggota dari negatif 2 sampai 3. Nah kita disuruh untuk menggambarkannya di sini di diagram kartesius gitu kan. Sketsa grafiknya gimana? Berarti kita tinggal ya kita buat ininya dulu ya, pasangan koordinatnya ya. Berarti kita punya anggota X sama anggota Y. X itu anggotanya adalah ini antara negatif 2 sampai 3, jadi tulis negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah ini digarisin gini. Sementara Y itu adalah X plus 2. Nah kalau ini kita perhatikan, yang pertama kan X nya kan min 2 ya, berarti kalau ikut rumus Y itu X plus 2, berarti kan min 2 plus 2, min 2 plus 2 adalah 0, berarti Y ini 0. Terus kalau X nya min 1, berarti tinggal masukin ke rumus, X ini diganti 1, min 1 plus 2 adalah 1. Terus kalau X nya 0, berarti tinggal masukin ke rumus, 0 ditambah 2, 0 ditambah 2 adalah 2. Terus kalau X nya 1, berarti kan 1 ditambah 2 ya, kalau ditambah 2 itu 3. Kalau X nya 2, berarti 2 ditambah 2, 2 ditambah 2 adalah 4. Kalau X nya 3, berarti 3 ditambah 2, berarti 5. Berarti
koordinatnya adalah x, y nya, atau koordinat x, y itu berarti min 2,0, terus min 1,1, terus 0,2, terus 1,3, terus 2,4, terus 3,5. Nah, kita diminta untuk menyajikan sketsanya, sketsa grafiknya itu ke sini. Nah, tinggal kita buat dong. Kita buat garis X sama yang mohon maaf menceng. Ini X, ini Y ya. Nah, X nya berarti yang mendatar kanan itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 ya. Ke atas itu 1, 2, 3, 4. Yang bawah itu negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2. Tinggal kita sesuaikan. Yang pertama itu adalah negatif 2,0. Negatif 2,0 berarti di sini ya. Sini nih. Negatif 2,0. Terus negatif 1,1 berarti di sini. Terus 0,2 di sini. Terus 1,3 di sini. Terus 2,4 di sini dan 3,5 di sini. Mau 5-nya ketinggalan. Nah, kalau disatukan itu kayak gini. Nah, ini namanya grafik fungsi. Dan perlu kalian ketahui, grafik fungsi itu pasti bentuknya seperti ini, miringnya. Miringnya itu kontinu. Ya karena kan rumusnya kan sama semua, menyesuaikan semua ya. Ya gitu. Selanjutnya korespondensi satu-satu. Tadi kita udah membahas fungsi, udah bahas relasi, tinggal korespondensi satu-satu. Ini beda lagi dengan keduanya itu. Malah ini lebih setia daripada si fungsi, ya kan? Jadi maksudnya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B itu dinyatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B atau sebaliknya. Berarti si domain dan kodomain ini harus sama-sama setia, intinya sih itu. Atau hanya dipunyai oleh si A dan si B itu, maunya satu, nggak boleh ada yang selingkuh, dia itu harus setia, itu namanya korespondensi satu, ya kan? Atau dengan kata lainnya itu banyak anggota A pasti sama dengan banyak anggota B, itu udah pasti, itu korespondensi satu-satu. Misal kalau dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan korespondensi satu-satu itu adalah negara dengan ibu kotanya. Misal Jakarta, Indonesia itu Jakarta, Malaysia itu Kuala Lumpur. Kan nggak mungkin ya Indonesia punya 2 ibu kota negara, terus Kuala Lumpur juga punya dua ibu kota negara, itu nggak mungkin ya. Nah, ibu kota negaranya juga sendiri-sendiri kan, masa Jakarta dipunyai sama Singapura, kan enggak ya. Nah, itu termasuk korespondensi satu-satu. Terus provinsi dengan ibu kota provinsinya juga, negara dengan lagu kebangsaan, siswa dengan NISN, siswa dengan nomor HP, kelas dan wali kelas. Ini menyatakan definisi himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan B kan. Ya kan, negara dengan ibu kota pasti satu, ya kan? Provinsi dengan ibu kota provinsi pasti satu, negara dengan lagu kebangsaan juga pasti satu. Nah, itu namanya korespondensi satu-satu. Hanya rumus korespondensi satu-satu itu adalah pasti banyak anggota bilangan himpunan A itu banyaknya itu sama dengan anggota bilangan B. Rumusnya itu adalah n faktorial. N faktorial itu maksudnya adalah apa? N faktorial itu maksudnya adalah n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya ya. Misal 4 faktorial berarti ya 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu namanya faktorial. Misal kayak gini,
Misalnya diketahui suatu fungsi X itu isinya 2X dengan daerah asal domainnya itu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tunjukkan dengan diagram panahnya apakah fungsi tersebut termasuk korespondensi satu-satu. Jika iya, tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, kita udah punya, dari soal kita udah punya domainnya, kita tinggal mencari si kodomainnya. Caranya adalah dengan memasukkan ke rumus yang ini, Hx sama dengan 2X ini. Berarti domainnya itu isinya adalah, kita anggap domain ini adalah P gitu ya, yang kodomain adalah Q. P itu isinya adalah min 2, 1, 0, 1, 2, dan 3. 3 lagi ini 3. Nah, Q ini adalah 2X, ya kan? Berarti tinggal kita masukin kan, kalau X nya itu min 2, berarti Y nya itu adalah 2 kali min 2, yaitu 4. Kalau X nya min 1 atau domainnya min 1, berarti 2 kali min 1, yaitu 2 kali min 1, berarti ini min 4, ini min 2. Terus kalau 0 berarti 2 kali 0, 0. Kalau 1 berarti 2 kali 1 itu 2. Kalau 2 sini berarti 2 kali 2 itu 4. Kalau 3 berarti 2 kali 3 yaitu 6. Nah, kita udah punya anggota si ini domain, ini kodomainnya, berarti bisa dituliskan min 4, min 2, 0, 2, 4, dan 6, ya kan? Terus kita selidiki apa ini termasuk korespondensi satu-satu. Itu pasti iya ya, karena rumus ini dipakai untuk mencari si kodomain, di mana kodomainnya itu menyesuaikan si domain. Untuk membuktikannya lagi, berarti si NP ini harus sama dengan si NQ kan. NP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Coba kita lihat NQ-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Berarti NP sama dengan NQ, ya kan? Berarti ini termasuk kodomain, korespondensi 1, 1. Oh, ini belum selesai. Banyak korespondensi yang mungkin itu ada berapa? Cara hitungnya berapa? Berarti gimana? Berarti kan NP sama dengan NQ sama dengan N faktorial. N-nya berarti adalah 6 kan? 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa tuh? 6 kali 5, 30 kali 4, 120 kali 3, 360 kali 2, 720 kali 1, berarti 720 korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, itu cara mencari banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.